Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Nur Fadilah dari jurusan Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas B semester 6. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Pajak. Baiklah, saya akan sedikit membahas tentang kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, dasar hukum kedudukan Bank Indonesia ini sebagai lembaga negara pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter dan perbankan negara atau biasa disebut dengan Bank Sentral. Nah, dasar hukumnya itu yaitu pertama, Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Pasal 23C Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu Pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 CO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia juga memiliki peran dan fungsi. Peran dan fungsinya yaitu yang pertama, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut juga dengan OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi dan tugas wewenang mengatur, mengawas, memeriksa dan penyidikan. OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi agar keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu apa saja kewenangan OJK itu? Kewenangan OJK itu yang pertama, menetapkan peraturan pelaksana perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK itu sendiri. Lalu apa hubungan antara OJK dan Bank Indonesia? Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam tugasnya ini, OJK itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan perbankan yang diantara lain yaitu kewajiban modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dan dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan posisi bank yang masuk kategori systematical important bank, dan juga dana lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.